Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana dengan NIM 210902500021 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu sebagai ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, yang mana mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Nur Aisyah SPD MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai mempresentasikan materi saya, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, yang mana isi dari presentasi saya ini diperoleh dari hasil wawancara kelompok kami sebelumnya. Dalam presentasi ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama data karyawan, kedua kriteria karyawan, ketiga proses perekrutan karyawan, yang terakhir yaitu evaluasi kinerja dan motivasi karyawan untuk bekerja. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai data karyawan, di mana ada tiga divisi dalam satu usaha ini. Yang pertama yaitu keuangan, di mana beranggotakan yaitu Sri Wahyuni. Kedua yaitu bagian produksi, beranggotakan Ila Karmila, Nur Hikmasari, dan Asti Rahayu. Yang terakhir yaitu bagian pemasaran, beranggotakan Karunisa dan Hardiana. Nah, dari ketiga divisi yang telah saya sebutkan sebelumnya, dalam perekrutannya terdapat beberapa kriteria, yaitu untuk bagian keuangan mempunyai 7 kriteria, yaitu yang pertama teliti, cermat, cekatan, dan rapi dalam menjalankan pekerjaan. Kedua, harus mampu memahami keuangan. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan divisi atau bagian lain. Keempat, dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab tinggi. Kelima, mampu mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan usaha. Yang keenam, memiliki kepribadian yang ramah, sopan santun, dan berbudi luhur. Dan yang terakhir yaitu selalu memperhatikan hasil kerja yang sempurna. Kemudian untuk bagian produksi, kriterianya yaitu yang pertama, mampu bekerja secara mandiri dan kelompok. Kedua, mampu merencanakan waktu yang tepat untuk melakukan produksi. Ketiga, mampu bekerja sesuai dengan target, kuantitas, dan kualitas produksi yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir itu mampu bekerja di bawah tekanan dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu pemasaran, juga mempunyai beberapa kriteria, yaitu yang pertama, mampu bekerja keras dan tahan banting dalam menjalankan tugasnya. Kedua, tidak mudah putus asa dan selalu optimis dalam bekerja, termasuk menghadapi target kerja, regulasi ekonomi, atau hal-hal yang bisa menimbulkan tekanan atau stressful. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja. Yang keempat, memiliki keluasan relasi dan pengaruh di segala segmentasi pasar. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang karakteristik konsumen agar mampu melakukan pendekatan pada konsumen. Nah, setelah menentukan kriteria karyawan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perekrutan karyawan, yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, recruitment planning atau perencanaan rekrutmen, di mana merupakan langkah pertama dari proses rekrutmen, di mana posisi yang kosong dianalisis dan dijelaskan, termasuk spesifikasi pekerjaan, pengalaman, kualitas, dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Yang kedua, strategi development atau pengembangan strategi. Langkah ini adalah membutuhkan strategi mana yang akan diadopsi untuk merekrut kandidat potensi untuk organisasi. Terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu membuat atau membeli karyawan, yang berarti usaha memutuskan untuk memilih karyawan yang kurang terampil dan berinvestasi dalam program pelatihan dan pendidikan atau penyewa tenaga kerja profesional yang terampil. Kedua, jenis perekrutan usaha, memutuskan metode yang digunakan untuk merekrut individu. Ketiga, area geografis terkait dengan daerah dari mana kandidat akan dicari.
Ketiga, searching the right candidate, mencari kandidat yang tepat. Pencarian adalah proses rekrutmen di mana sumber daya bersumber tergantung pada kebutuhan pekerjaan. Pencarian kandidat akan dianalisis. Proses ini terdiri atas 2 langkah, yaitu source activation, aktivitas sumber, dan selling atau penjualan. Kemudian yang keempat, screening, shortlisting atau penyaringan. Screening adalah proses penyaringan aplikasi kandidat untuk proses seleksi lebih lanjut, di mana penyaringan merupakan bagian internal dari proses rekrutmen yang membantu dalam menyingkirkan kandidat yang tidak memenuhi syarat atau tidak relevan yang diterima melalui searching atau proses penyaringan perekrutan. Ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mereview resume. Kedua, melakukan wawancara lewat telepon atau video, dan yang ketiga itu mengidentifikasi kandidat teratas. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation and controlling atau evaluasi dan pengendalian, di mana evaluasi dan kontrol adalah tahap terakhir dalam proses rekrutmen. Di dalam proses ini, efektivitas dan validitas proses dan metode dinilai. Rekrutmen adalah proses yang mahal, dan karena itu bahwa kinerja proses rekrutmen dievaluasi secara menyeluruh. Kemudian di dalam satu usaha kita juga perlu melakukan evaluasi dan motivasi kepada karyawan agar usaha yang kita jalani berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi karyawan. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan. Evaluasi kinerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Yang terpenting, evaluasi ini harus dilakukan secara rutin dan konsisten agar karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kinerja yang positif bagi usaha. Yang kedua, menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi ini perlu memiliki data yang sesuai dengan fakta dan penilaian yang dilakukan, bersifat kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, membuat sistem penilaian yang terstruktur. Cari tahu mengenai beberapa produktif karyawan tersebut dari hari ke hari, apakah menunjukkan kinerja yang lebih baik atau bahkan lebih buruk dari periode sebelumnya. Nah, setiap divisi dalam perusahaan tentu memiliki standar penilaiannya sendiri, seperti pada divisi pemasaran. Kinerja mereka dinilai dari seberapa efektif metode marketing yang digunakan atau seberapa banyak peningkatan penjualan produknya. Kemudian, untuk divisi lain seperti customer service atau pelayanan pelanggan, penilaiannya didasarkan pada sejauh mana pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang keempat, lakukan evaluasi dengan menanyakan pada atasan divisi terkait. Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah penilaian kinerja karyawan harus dilakukan secara objektif dan bukan karena dilandasi oleh masalah pribadi. Tetap berlaku profesional adalah kunci dari evaluasi kinerja yang baik dalam usaha. Dan yang kelima yaitu melakukan diskusi dengan karyawan terkait melakukan diskusi ini face to face dengan karyawan yang akan dinilai kinerjanya. Evaluasi ini biasanya dilakukan atas dari divisi terkait. Keduanya akan menyampaikan penilaian mengenai bagaimana kinerja dari karyawan tersebut. Nah, apabila karyawan tersebut memiliki kinerja yang buruk dan perusahaan, maka sampaikanlah dengan bahasa yang halus dan sopan. Kemudian hindari menggunakan penyampaian yang terlalu menggebu-gebu atau emosional, karena itu tersebut dapat menyinggung perasaan karyawan. Tanyakan juga pada karyawan tersebut mengenai apa saja kendala yang tengah dia hadapi, kenapa kinerjanya bisa menurun atau memburuk dalam satu periode belakangan ini, dan lain-lain. Intinya, berikan karyawan tersebut waktu untuk melakukan pembelaan untuk menjelaskan masalah atau kendala yang dialaminya. Kemudian perhatian ringan tersebut meski terdengar klise namun akan sangat berarti bagi karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan tindak lanjut setelah evaluasi. Tujuan dari dilakukannya evaluasi kinerja karyawan adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dari karyawan tersebut dan mencarikannya solusi yang terbaik.
Selain itu, penilaian ini juga dilakukan untuk mengenali kelebihan dari karyawan yang bersangkutan agar lebih ditingkatkan di masa yang datang. Pihak atasan divisi harus melakukan diskusi lebih lanjut mengenai karyawan tersebut kepada atasannya, kemudian cari tahu langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan agar lebih produktif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk karyawan agar mereka lebih bersemangat dan terpacu dalam bekerja. Nah, itulah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi karyawan. Kemudian, untuk memotivasi karyawan juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, tingkatkan motivasi kerja karyawan melalui training. Terkadang menekuni sebuah pekerjaan yang sama setiap harinya membuat sebagian besar karyawan merasa jenuh dan bosan. Untuk mengembalikan motivasi karyawan, Anda perlu mengadakan training khusus bagi karyawan, misalnya saja mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Yang kedua, berikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Tidak ada salahnya jika Anda memberikan reward khususnya bagi karyawan yang berprestasi. Bisa berupa bonus atau insentif, maupun berupa hadiah kecil yang bisa mewakili ucapan terima kasih perusahaan atas prestasi para karyawan. Yang ketiga, lakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan sebagai pemimpin perusahaan. Anda juga perlu melakukan pendekatan pada karyawan Anda bila perlu dikenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing dari mereka, sebab hal ini akan memudahkan Anda untuk mengevaluasi perkembangan setiap karyawan. Dan yang keempat, ada kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan antar karyawan dan perusahaan membangun kekeluargaan antar pihak karyawan dan pemilik usaha menjadi langkah jitu untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.